Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala ali tahirina wa ashabil bi ihsani ila yaumiddin. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita kembali menerima karunia serta nikmat darinya sehingga bisa hadir kembali di Masjid Al-Hudri dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan kewajiban sebagai muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjemaah. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat utama beliau, para juriat beliau, dan kita semua sebagai umat beliau mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini, kami mohon dengan penyampaian beberapa informasi. Yang pertama yaitu laporan keuangan Masjid Al-Hudri untuk edisi Jumat 1 September 2023. Disampaikan bahwa saldo kas Jumat lalu yaitu tanggal 25 Agustus 2023 sebesar Rp5.011.000. Kemudian ditambahkan pendapatan selama sepekan dari kotak-kotak amal yang ada di Masjid Al-Hudri yaitu sebesar Rp2.282.000. Jadi jumlah penerimaan Rp7.293.000. Sementara itu selama sepekan telah dikeluarkan untuk berbagai keperluan, diantaranya kegiatan sholat Jumat yaitu pada tanggal 25 Agustus 2023 sebesar Rp975.000. Kemudian pengajian rutin yang dilaksanakan 2 kali yaitu tanggal 27 dan 29 Agustus 2023 Rp1.000.000. Operasional masjid Rp400.000. Jadi pengeluaran Rp2.375.000. Kepada jemaah sekalian kami informasikan bahwa saldo kas Masjid Al-Hudri hingga hari ini tanggal 1 September 2023 sebesar Rp4.918.000. Pengurus Masjid Al-Hudri mengetahui Ketua Dr. Hendro Kuncoro dan Bendahara Haji Akbar. Selanjutnya jemaah sekalian, pada siang hari ini kami telah menerima infak dari hamba Allah sebesar Rp80.000 dan mohon untuk dibacakan suratul Fatihah. Pahalanya ditujukan kepada yang pertama almarhum Bapak Talkah bin Kasnawi, almarhum Bapak Jumadi bin Noyo Karyo,
almarhum Bapak Kasdi bin Samad, kemudian almarhumah Ibu Moijah binti Karmo Senen. Nah, untuk itu kepada jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada nama-nama yang barusan saya sebutkan tadi. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'illahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, dan kami sampaikan petugas sholat Jumat hari ini. Khotib sekaligus imam yaitu Al-Ustadz Muhammad Thohir, kemudian Bilal Ustadz Muhammad Indra, dan pelaksanaan sholat Jumat hari ini akan dilaksanakan tepat pukul 12:14 waktu Indonesia Tengah. Jemaah sekalian, demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kehilapan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أعطانا من النعم التي لا تعد ولا تحصى أحمده سبحانه وتعالى حمدا يكون له به مختصا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يكن معاندا ولا عصا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي سر بالشفاعة العظمى صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم اللقاء اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عداد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بالتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى وآثر الحياة الدنيا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib sendiri dan khususnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat yang sangat besar, sehingga pada siang hari ini kita dapat menunaikan ibadah kewajiban kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang dekat dengan takwa kepadanya. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Dia memerintahkan agar kita tidak meninggal dunia kecuali di atas keislaman kita. Berpegang teguh dengan ketakwaan, insya Allah akan mengantarkan seseorang pada akhirnya husnul khatimah. Dan sudah seharusnya seseorang terus melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan hingga ia wafat dalam keadaan demikian. Inilah cita-cita tertinggi seorang muslim. Siapa yang diberi taufik untuk demikian, ia akan merasakan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan mereka masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita datang ke dunia ini bukan untuk tinggal selama-lamanya di dalamnya. Kita datang ke dunia ini untuk diuji. Yang namanya waktu ujian itu tidak lama. Hari-harinya akan berlalu dan akan hilang masa-masanya. Kemudian manusia itu akan merasakan apa yang telah dikerjakan semestinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Asy-Syams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa itu dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Di dalam salah satu kitab Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala anhu berkaitan dengan ayat ini mengatakan bahwasanya maknanya adalah sungguh telah beruntung bagi orang yang membersihkan dirinya dari ketaatan-ketaatan kepada Allah taala, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori dirinya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka akibatnya akan kembali kepada hamba itu sendiri, baik itu berupa amalan kebaikan ataupun amalan kejelekan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fussilat, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Yang artinya barang siapa mengerjakan suatu amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan perbuatan yang jahat, maka dosanya untuk diri sendiri. Oleh karena itu, sudah semestinya setiap orang senantiasa memperbaiki dirinya dengan terus bersemangat dalam mempelajari agama dan mengamalkannya, bukan menjadi orang yang sibuk memperhatikan orang lain sementara dia melupakan keselamatan dirinya sendiri. Ketahuilah bahwasanya setiap orang yang selama masih bernyawa dan berakal, tentu dia akan melakukan berbagai aktivitas. Maka seseorang yang melakukan aktivitasnya untuk menjalankan ketaatan, berarti dia telah menjual dirinya kepada Allah Ta'ala dan akan diselamatkan daripada siksa api neraka. Sedangkan orang yang melakukan aktivitasnya untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah mencelakai dirinya sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada masing-masing dua orang malaikat yang mencatat setiap aktivitas kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita tiba, malaikat itu akan selalu mendampingi kita.
Di dalam surah Al-Kahf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yahfizu min qawli illa ladaihi raqibun atid." Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, satu malaikat ada di sebelah kanan dan lain ada di sebelah kirinya. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat yang mengawasi, yang selalu hadir di setiap saat. Maka marilah berusaha untuk menghitung amalan-amalan kita agar menjadi orang yang senantiasa memperbaiki diri di dunia ini sebelum datang hari perhitungan amalan, dan penyesalan pada hari itu tidaklah memiliki arti. Begitu pula marilah kita berusaha menjaga anggota badan kita, makanan-makanan kita, seluruh perbuatan-perbuatan kita sebelum datang hari pembalasan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, semua pendengaran, penglihatan dan kulit-kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka apa yang telah mereka kerjakan selama hidup di dalam dunia. Wahai hamba-hambaku, hanyalah amal perbuatan kalian yang akan dihitung untuk kalian sendiri. Kemudian aku beri balasan yang sepadan untuk kalian. Siapa yang mendapatkan kebaikan hendaknya ia memuji Allah, dan barang siapa yang mendapatkan selain itu janganlah ia salahkan selain dirinya sendiri. Hari demi hari, tahun demi tahun terus berlalu. Apakah kita akan terus dalam kelalaian kepada Allah? Kapan kita akan sadar kepada Allah? Kapan kita akan berusaha memperbaiki diri kita dan hati kita, dan memeriksa bagian mana yang kurang dari amalan kita, lalu kita memperbaiki hubungan kita erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya memperbaiki hubungan dengan Allah dimulai dengan memperbaiki hati, membersihkan hati, melakukan segala kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya memperbaiki hubungan dengan Allah tidak akan terwujud kecuali dengan hati yang tunduk dan pasrah dan ikhlas. Kemudian istiqamahlah untuk beramal salih. Karena itu koreksilah diri kita, koreksilah bagaimana kita dalam menunaikan kewajiban hak-hak Allah. Kemudian jadikan hari-hari dan tahun-tahun kita saat ini berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Setiap hari waktu usia kita berjalan, artinya ajal kita semakin dekat pula kita dengan kematian. Karena itu bersungguh-sungguhlah dalam mempersiapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadarlah, jangan sampai tertipu dengan kondisi dunia yang fana ini, baik berupa harta, kenikmatan, kedudukan dan jabatan. Semua itu akan musnah melainkan amal saleh yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mengikuti petunjuk daripada Allah dan Rasulnya. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara adalah aturan-aturan ibadah baru yang tidak sesuai dengan petunjuk baginda Rasul. Setiap aturan yang baru dalam ibadah adalah itu tidak benar, dan setiap kesesatan tempatnya adalah neraka. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف
سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما تصلت عين بنذر وأذون بخبر. أما بعد، فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على طاعته وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا أليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيم الصلاة. الله Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.